Halo pendengar Bravos dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Bravo Karna dalam perbincangan yang akan kita bincangkan adalah Pesta Demokrasi 2024 tanggal 14 Februari. Dan tentu saja masih banyak yang berharap di antara kita, pendengar Bravos, masyarakat Indonesia pada umumnya, menginginkan agar Pesta Demokrasi 2024 berjalan dengan luber, jujur, dan adil. Dan kemungkinan-kemungkinan itu tentu saja masih akan banyak diperbincangkan, terutama menjelang saat kita menuju ke tanggal 14 Februari. Oleh karenanya, saya mengundang beberapa sahabat saya di sini. Pak Batara seperti biasa membantu saya dalam perbincangan ini. Kemudian ada Bapak Henry Palti Hutajulu, Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Teknik Sipil Trisakti, Ketua Bidang Pekerjaan Umum Ikatan Alumni Trisakti. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Yan, Diploma Engineering dari Perhimpunan Alumni Jerman. Beliau adalah konsultan bidang transportasi dan air. Nah, sebelum perbincangan ini kita mulai, tentu saja kita sapa dulu teman-teman. Halo. Halo. Selamat datang di perbincangan ini. Mudah-mudahan perbincangan kita nanti akan berguna buat pendengar kita dimanapun berada. Tapi pertama, seperti biasa saya akan berbicara dengan Pak Batara Hutagalung, seorang peneliti sejarah yang tahu persis jalannya sejarah dan pelurusan sejarah bangsa Indonesia saat ini. Dan mengenai pemilihan umum, tentu akan banyak pengalaman yang didapat oleh Pak Batara. Pak Batara, tolong ceritakan lagi sekilas mengenai pemilihan umum, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Apa yang terjadi? Baik, terima kasih Kang Karna. Selamat sore pemirsa pencinta Bravos Radio dimanapun Anda berada. Jadi ini untuk keempat kali atau kelima kali ya kita membahas mengenai pesta demokrasi. Nah jadi karena saya memang bukan dianggap paling tua, memang paling tua, mengalami 3 zaman. Dari mulai zaman Orde Lama, Orde Baru, dan yang sekarang ini berusaha menjadi Orde Reformasi. Tetapi ternyata yang diperjuangkan oleh teman-teman kita dari universitas yang memulai dari Universitas Trisakti untuk reformasi, saya menilai belum terwujud. Belum dikatakan gagal. Karena memang masih tetap berusaha. Ya. Nah jadi mungkin setiap kali perlu saya ceritakan pengalaman bahwa saya mengikuti dari mulai pemilihan umum pertama di Republik Indonesia. Jadi selama zaman penjajahan Belanda dan pendudukan tentara Jepang tentu tidak ada pemilihan. Ya. Nah, jadi pemilihan umum pertama di Republik Indonesia yang merdeka atau berdirinya Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pemilihan umum pertama yang sudah direncanakan sejak tahun 1946 baru terlaksana pada tahun 1955. Pada waktu itu saya sudah berusia 21 tahun. Saya lahir tahun 44. Nah, jadi tentu sudah mengalami ya tahun 65, tetapi jangan ketawa dulu Peter, ini sahabat lama saya. Jadi pemilihan umum pertama itu 1955, saya berusia 11 tahun. Ya, lahir tahun 44. Nah, jadi memang saya waktu itu belum ikut memilih. Tetapi karena keluarga besar saya, termasuk ayah saya, tokoh militer juga, tokoh sipil dan paman-paman keluarga besar, itu mereka ikut sebagai pendiri Tentara Nasional Indonesia
dan politisi-politisi senior. Ya, pada waktu itu sudah usia 40-50 tahun, sudah sangat senior. Nah, jadi yang saya alami tentu juga dengan dibarengi cerita-cerita dari orang tua dan keluarga besar. Yang dinilai pemilihan umum tahun 1955 itu banyak yang menamakan pemilihan umum paling demokratis. Kalau saya menamakan itu yang paling mencerminkan kedaulatan rakyat. Ya, karena sejak tahun 45, sejak penyusunan Undang-Undang Dasar untuk negara yang akan didirikan, yang akan dinamakan Indonesia, itu sudah jelas-jelas para pendiri negara dan bangsa ini menolak demokrasi barat. One man one vote, one man one vote itu. Ya, itu prinsip demokrasi barat yang sudah ditolak. Nah, yang kita gunakan sebenarnya adalah versi kita dinamakan kedaulatan rakyat. Itu nanti kita bisa berdebat mengenai terminologi. Tetapi saya akan menggunakan kata kedaulatan rakyat. Di mana di sini betul-betul ditunjukkan kedaulatan rakyat karena pada waktu itu semua pendiri negara, penyusun Undang-Undang Dasar masih hidup. Nah, jadi tidak ada electoral threshold, tidak harus memilih melalui partai politik. Jadi peserta pada waktu itu tercatat lebih dari 60. Selain partai-partai politik, juga ada organisasi-organisasi dan perorangan. Perorangan boleh. Memang hanya syaratnya harus mendapat suara minimal sekian. Nah, jadi hasilnya bahwa selain tentu partai-partai yang mendominasi, yang partai terkuat pertama adalah Partai Nasional Indonesia, yang kedua adalah Partai Masyumi, yang ketiga waktu itu adalah Partai Nahdlatul Ulama, NU, yang kalau tidak salah sekitar tahun 1960 menyatakan kembali ke kita, jadi hanya organisasi keagamaan. Dan yang keempat yang sangat mengejutkan, yang terkuat keempat itu adalah Partai Komunis Indonesia. Walaupun tahun 1948 telah melakukan pemberontakan, tetapi karena situasi perang pada waktu itu sampai tahun 49, Partai Komunis tidak dibubarkan. Jadi mereka eksis terus dan reorganisasi tahun 1950 dan berhak ikut dalam pemilihan umum. Nah, jadi organisasi-organisasi yang masih eksis sampai sekarang antara lain Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI. Waktu itu didirikan oleh Jenderal Nasution. Ya. Nah, jadi pada waktu itu TNI, Polri semua masih boleh memilih. Jadi baru di zaman Orde Baru, TNI, Polri itu tidak boleh ikut memilih, tetapi mereka mendapat jatah di DPR dan Parlemen. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai pemilihan umum pertama, itu yang dinamakan paling demokratis dan suasananya tidak ada suasana mencekam, terutama di Jakarta. Memang ada agak perbedaan di daerah-daerah di mana mungkin konflik-konflik horizontal lebih menonjol, ya, tetapi tidak di ibu kota. Jadi ada di beberapa ekses-ekses, ya. Jadi, tetapi pada dasarnya aman-aman saja. Katanya juga ada intimidasi, tetapi bukan di Jakarta, karena tidak mungkin lah mereka. Karena di semua itu kan masih pejuang angkatan 45, ya. Ada yang mantan tentara pelajar ke sekolah bawa pistol. Kalau gurunya macam-macam taruh pistolnya di meja kan, nggak tahu oh ini tentara pelajar, ya itu identitasnya. Nah, tetapi pada dasarnya itu aman dan damai, ya. Tidak ada kerusuhan, tidak ada bakar-bakaran, tidak ada demo, ancam-mengancam, intimidasi, penangkapan, apalagi pembunuhan. Ya. Nah, jadi mengenai selanjutnya, jadi selama Orde Lama itu hanya satu kali pemilihan umum dan pemilihan anggota konstituante yang ditugaskan untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Karena waktu itu Undang-Undang Dasar yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar sementara yang di konsepnya itu masih disusun di masa pemerintah Republik Indonesia Serikat, RIS. Dan ketika RIS dibubarkan dan
kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi masih memakai Undang-Undang RIS dan yang disusun di masa RIS, yaitu dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, jadi ketika konstituan tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar, maka dengan dukungan dari TNI dan juga dari Perdana Menteri Juanda pada waktu itu yang berkuasa, tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 59 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 45. Tetapi sangat disayangkan tahun 60 karena ada konflik antara Presiden Soekarno dengan parlemen, Soekarno melakukan tindakan yang inkonstitusional, yaitu membubarkan parlemen. Ya, parlemen jadi wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat yang pertama kali. Nah, jadi sampai penggulingan Presiden Soekarno tidak ada lagi pemilihan. Nah, jadi ketika Jenderal Soeharto resmi dilantik mungkin tahun 67 jadi pejabat presiden dan kemudian definitif menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan berhasil tahun 1971 menyelenggarakan pemilihan umum kedua. Tetapi pada waktu itu saya sudah ke Jerman, ya, akhir tahun 65 saya sudah ke Jerman, jadi saya tidak mengalami lagi. Tetapi saya mengalami pemilihan-pemilihan itu di Jerman. Dan karena memang saya sudah mendapat informasi mengenai perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh Orde Baru, ya, jadi boleh dikatakan sejak pemilihan umum yang pertama di masa Orde Baru itu sudah terjadi penggiringan opini karena memang ya ini memang dimulai di situ kalau orang-orang siapapun yang menentang pemerintahan Orde Baru itu langsung dicap PKI. Ya, masih ingat kan? Peter, di Jerman juga begitu, yang mengkritik pemerintah itu PKI. Jadi intimidasi sudah mulai di situ, termasuk saya kena di segala macam gitu kan, dibilang PKI dan segala ya, tetapi ya mereka nggak tahu aja ya saya di Indonesia. Nah, jadi itu gambarannya di mana kemudian selama masa Orde Baru kita sudah tahu semuanya. Semua digiring, Kang Karna waktu itu pegawai negeri, statusnya sudah diarahkan harus memilih partai yang mana ya. Jadi ini bukan cerita baru lagi. Dan kemudian kita masuk ke masa peralihan dari Presiden Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, itu masih memakai Undang-Undang Dasar yang disahkan tahun 45. Tetapi kemudian di masa Presiden Megawati terjadi di situ perubahan dari mulai tahun 99 sampai 2002 dilakukan perombakan total yang banyak menamakan membuat konstitusi baru, Undang-Undang Dasar baru untuk Republik Indonesia yang 90% ayatnya baru dan isinya itu sudah jauh menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan tanggal 18 Desember. Nah, jadi banyak yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar yang disahkan pada bulan Agustus tahun 2002, tetapi mau dinamakan Undang-Undang Dasar 45, maka saya termasuk yang mengatakan itu Undang-Undang Dasar 45 palsu. Ya, jadi kita harus kembali. Nah, jadi kita sudah melihat ekses-eksesnya, di mana dengan Undang-Undang Dasar 2002, pemilihan presiden tidak lagi dipilih oleh MPR sebagai lembaga negara tertinggi. MPR hanya menjadi lembaga tinggi negara, ya, tidak lagi menyusun GBHN dan sebagainya. Jadi artinya kekuasaan dan kekuatan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pada Undang-Undang Dasar yang lama disebutkan sebagai perwujudan atau pengejawantahan dari kedaulatan rakyat, itu sudah dikebiri, ya, kekuasaannya sudah dipreteli. Tidak lagi ini, itu, dan sebagainya. Nah, jadi mulai tahun 2004 kita mengalami pemilihan presiden langsung. Nah, pada waktu itu presidennya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya pikir kita semua sudah cukup paham ya
perkembangan sampai pemilihan presiden tahun 2009, 2014. Nah, kemudian dari 2014 sampai 2019 kita sudah mulai melihat, sudah mulai sangat gamblang ya, intimidasi, kecurangan dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini mungkin sebagai pengantar untuk perkembangan dari pemilihan umum dan pemilihan presiden, di mana sampai tahun 1999 presiden masih dipilih oleh MPR. Dan kita sudah mengalami pemilihan presiden langsung mulai tahun 2004, di situ sudah mulai terjadi konflik horizontal di antara para pendukung. Tetapi mungkin ini pelajaran untuk para pendukung. Harus memperhatikan bahwa para pemimpin itu seperti dikatakan oleh Mokhtar Lubis dalam pidato kebudayaannya tahun 1977, antara lain dia sebutkan ciri-ciri manusia Indonesia pemimpinnya, butir keenam yaitu lemah karakter. Jadi artinya pemimpin-pemimpin Republik Indonesia ya mungkin kita bisa berdebat ya, tetapi yang kita lihat intinya adalah tidak konsisten pada garisnya. Ya. Jadi kalau kita lihat disinilah yang berlaku dinamakan dalam politik tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Ya. Nah, jadi contohnya, jadi kalau selesai pemilihan umum, pemilihan presiden, jadi setelah dibentuk kabinet baru, ya, jadi dari gerbong yang kalah ikut yang menang. Nah, puncaknya adalah kita lihat pemilihan presiden 2019, di mana pada waktu itu Prabowo 2 kali mencalonkan diri jadi presiden, 1 kali menjadi calon wakil presiden tahun 2009, dan tahun 2004 ikut konvensi Partai Golkar untuk calon presiden dari Golkar, tapi kalah semua. Nah, jadi yang saya lihat di sini ketidakkonsistenannya pemimpin itu diberi contoh bahwa setelah kalah dari yang menang, kemudian menjadi pembantu dari yang menang. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan tidak mungkin terjadi seperti di Jerman atau di Amerika, misalnya setelah Donald Trump bersaing dengan Joe Biden, ya, Joe Biden yang menang, Donald Trump menjadi pembantu menteri dari Joe Biden. Itu sudah mungkin dibilang lebih cepat kuda bertanduk daripada itu terrealisasi kan, itu contoh yang ekstrim. Intinya adalah pengantar dari pemilihan umum tahun 1955 sampai 2019. Terima kasih Kang. Oke. Ya, yang disampaikan tadi oleh Pak Batara menarik, dan ada beberapa yang saya catat di sini. Pemilu 1955 itu pemilu yang paling demokratis. Ya. Walaupun pada akhirnya hasil pemilu itu dibubarkan oleh Soekarno, dan kita tahu juga, dan saya ngalami juga zamannya Soekarno pada saat itu, dan Soekarno pun sebetulnya dia tidak demokratis, sangat tidak demokratis. Kenapa? Menyatakan dirinya presiden seumur hidup, dan itu sudah menyalahi juga sumpah jabatan. Jadi saya lihat memang diawali negara kita ini dengan yang dengan yang kurang smooth lah kita katakan. Dengan diawalinya kurang smooth tadi, berakhir seperti sekarang ini. Pak Batara, kita ngalami zamannya Orde Lama, ya. Antri minyak tanah. Makan susah, beras juga susah. Dan kemudian kita masuk ke Orde Baru. Di Orde Baru kita sudah merasakan juga bagaimana seorang Soeharto dengan Golkarnya tadi sangat mengakar dan sangat mempengaruhi sebuah kebijakan-kebijakan yang ada. Dan akhirnya kita masuk ke era reformasi. Jadi artinya
di zaman Orde Lama kita begitu, di zaman Orde Baru kita juga sama, mirip-mirip begitu. Diakhiri dengan korupsi yang luar biasa, segala macam. Lalu muncullah teman-teman reformis angkatan 98, diantaranya Mas Henry Palti Hutajulu. Beliau adalah seorang reformis. Kemudian dengan semangat juangnya yang luar biasa, mengusung keinginan rakyat pada saat itu, dengan salah satunya adalah 3 keinginan dari mereka saat itu. Turunkan Soeharto, batasi masa jabatan presiden, dan hapus KKN. 3 itu. Nah, sekarang saya bertanya, sebelum saya bertanya nanti kepada senior kita juga, Pak Peter Yan, saya akan tanyakan dulu kepada yang paling muda. Apakah reformasi yang dicita-citakan oleh teman-teman pejuang reformis pada 98, karena tadi dikatakan bahwa Pak Batara mengatakan bahwa reformasi ini belum berhasil, malah dapat dikatakan gagal. Menurut Henry Pati Hutajulu, berhasilkah kita dengan reformasi ini? Yang kami lihat perjalanannya, kami membandingkan juga sebelumnya dalam perjalanan Orde Baru, Pak. Di mana sebenarnya seperti tadi Bapak Batara bilang bahwa waktu itu kebetulan ayah saya juga pegawai BUMN. Setiap mau melaksanakan pemilu itu dia berpesan bahwa maksudnya pada saat saya belum bisa punya identitas untuk bisa mengikuti pemilu, sampai saya punya identitas untuk bisa memiliki pemilu, karena dia adalah pegawai BUMN, dia bilang kalau kita tidak memilih Golkar, pemerintah akan tahu. Padahal saya juga bertanya-tanya seperti apa tahunya, ya kan? Jadi saya tariklah bahwa sebenarnya proses-proses yang pernah dilakukan dulu dari zaman Orde Baru kok bisa menerus ke zaman reformasi. Setelah kita pelajari lagi adalah, oh ternyata pada saat reformasi itu terjadi atau tercetus tahun 98, itu kan akibat daripada pemilu 97 yang dianggap tidak jujur adil pada saat waktu terpilih Golkar, sehingga merasa tidak legitimate pemilunya. Nah, pergerakan itu akhirnya bisa sampai meledak adalah kombinasi tadi, harga bahan pokok yang tinggi, kejadian juga kayak tahun 65 di mana mengantri sembako, ya kan, dan tadi beberapa kejadian-kejadian intimidasi yang mungkin berbeda cara mainnya dibandingkan sekarang, tapi intinya ada juga proses intimidasi itu. Sehingga itulah menggerakkan beberapa tokoh-tokoh yang memang awali tokoh-tokoh senior juga sebenarnya, enggak pure di mahasiswa, yang bersama-sama dengan mahasiswa untuk menggaungkan itu tadi. Reformasi tadi yang 3 tadi, menurunkan kepemimpinan Pak Harto yang sudah dianggap terlalu lama dan terlalu diktator, ya. Membatasi masa jabatan tadi 5 tahun dan bisa terpilih lagi. Yang terakhir adalah tadi selain itu juga memperbaiki ekonominya. Tidak, reformasi ini kami anggap belum berhasil karena itu tadi kami anggap ada migrasi dari tokoh-tokoh Orde Baru ini pada saat Soeharto diturunkan, itu ada yang bermigrasi juga ke reformasi. Bahkan tokoh-tokohnya ada juga sebagian sebagai pencetus reformasi. Nah, mungkin kami berpikir itulah mengakibatkan kenapa pengaruh reformasi, pengaruh Orde Baru di reformasi ini terlihat juga sekarang kan gitu ya. Tapi masih ada harapan. Harapannya adalah kembali seperti Pak Batara bilang, kembali mengingatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi bahwa maksudnya mereka punya otorisasi yang datangnya dari Tuhan tentunya ya, bahwa maksudnya mereka bisa memilih sesuai hati nurani mereka. Mereka tidak perlu takut terhadap aspek-aspek ketidakjujuran atau ketidakadilan yang mungkin dilakukan oleh penguasa. Karena seperti saya bilang juga sama teman-teman saya bahwa penguasa ini lupa kalau masih ada yang namanya Maha Kuasa. Ya. Wujud dari Maha Kuasa itu hadir dalam kedaulatan rakyat. Gitu. Jadi saya juga tidak pernah terlalu pengen akses terlalu dalam seperti apa sih kecurangan-curangannya apa segala macam, cukup itu aja tadi bahwa maksudnya
masyarakat tetap pada konsistensinya bahwa maksudnya dia punya kedaulatan. Jadi masa depan dia mau dipimpin sama siapa, nasib dia pada saat dipimpin nanti, itu mereka yang tentukan sendiri. Bukan pemerintah yang berkuasa sekarang yang menentukan. Kalau saya lihat dari pengalaman yang ada dari sebelumnya, itu akan ada goal di situ kalau memang kedaulatan rakyat itu dipakai sepenuhnya. Dan kita sebagai kaum-kaum yang memang tadi Pak Batara dari 3 zaman, kebetulan juga teman-teman bapak-bapak ini juga ada di 3 zaman, kami kan baru di zaman reformasi ya. Mungkin bisa bersatu bersama-sama mengawal itu tadi, mengawal kedaulatan rakyat tadi. Ya dengan ya mungkin kita tanpa diminta, kita juga bisa jadi saksi segala sesuatu yang terjadi pada saat 14 Februari tiap-tiap TPS. Yang gak usah jauh-jauh lah, sekeliling kita aja dulu kan. Meskipun tiap-tiap partai itu juga sudah membentuk satgas pengawas ataupun saksi-saksi TPS yang di sisi ada salah satu paslonnya saya dengar sampai 10 juta. Ya, bahkan ada satu paslon yang memang ketua Simsesnya mengatakan bahwa mereka mengumpulkan tim sesnya mengatakan bahwa apabila ditemukan masalah di lokasi tersebut, selesaikan di lokasi, jangan dibawa keluar. Maaf kata istilah katanya ribut-ribut di situ kan, berarti kan maksudnya concern itu udah ada sebenarnya gitu. Dan kepada pemimpin negara yang kita cintai ini sekarang ini ya kami berharap dia mau belajar dari sejarah. Bahwa maksudnya sekuat apapun seorang pemimpin, sediktator apapun seorang pemimpin nggak bakal menang lawan kedaulatan rakyat. Gitu. Kasihan nanti dampak negatifnya ke dia juga kalau dia terlalu memaksakan. Ya. Dan kepada calon yang dipimpin atau yang calon yang dikampanyekan ataupun didukung oleh penguasa, jangan happy juga, karena dampaknya nggak selalu positif, bisa juga dampaknya negatif kan. Nah, perlu diingat juga kenapa kok survei-survei yang katanya sudah cukup tinggi memenangkan salah satu paslon, kok tetap ada pergerakan dari penguasa. Berarti kan sebenarnya bukan itu hasil sebenarnya, kok khawatir kan gitu kan. Dan kadang saya mungkin agak jauh sedikit ya, saya tidak melihat ada pembahasan selama ini baik dari kubu 3 paslon ini, baik yang mendukung pemerintahan yang sekarang maupun yang mendukung perubahan, tidak ada mereka melihat lebih dalam daripada tingkat survei kepuasan dari pemerintahan sekarang atau Jokowi. Dianggapkan selalu mereka sering menceritakan bahwa dan mereka di sisi perubahan juga mengamini tingkat kepuasannya 79%, 80%. Padahal coba kita bedah nih Bang. Kalau saya lihat dari survei itu, kita ini orang timur. Orang timur itu kata cukup dengan tidak ada kata cukup itu maknanya sebenarnya berbeda. Kalau kita lihat dari surveinya, yang sangat puas itu 16%. Yang cukup puas 59,7%. Yang kurang puas 21%. It means what? Sebenarnya yang puas itu cuma 16%. Yang 59,7 itu gray area, kita orang timur kan. Ya cukuplah meskipun di bawah 6 kita anggap cukup kan gitu kan. Tapi belum tentu menggambarkan kepuasan dia. Itulah kenapa kita lihat meskipun sudah turun langsung, sudah macam-macam dilaksanakan, sudah pakai program apa, kok tidak terlalu mengangkat elektabilitasnya. Kan logikanya kalau udah segitu besar 79%, 80%, harusnya switchingnya langsung besar dong. Tadi karena kita nggak mau dalam melihat bahwa sebenarnya yang puas itu hanya 16%. Dari total responden, Bang, cuma berapa orang itu kan Pak? Gitu. Jadi anehnya saya tidak melihat dari partai-partai politik pendukung keberlanjutan dan perubahan benar-benar meneliti sampai sejauh itu. Bahkan mereka mengamini kan keterpuasan daripada Jokowi. Gitu, Pak. Ya, dapat saya simpulkan, mohon koreksi kalau saya salah. Jadi tidak ada perubahan yang mendasar dari orde reformasi ini. Itu yang ingin disampaikan oleh Pak Henry Pati Huta-Julu, seorang reformis. Dan kalau memang misalnya tidak ada perubahan, apalagi ini menjelang akhir dari masa jabatan Bapak Jokowi, dan
apa namanya, dan di masa-masa akhir ini juga memang banyak terlihat dari seorang Bapak Jokowi ini ketidaknetralan. Tapi saya belum akan masuk ke sana. Dan apa namanya, pertanyaan saya berikutnya, apakah semangat juang dari adik-adik mahasiswa kita, Trisakti, ITB, UGM, apakah sudah berkurang atau ada berbeda dengan tahun 98 atau 65? Nah, sebagai mahasiswa dulu mungkin tahu suasana kebatinan mahasiswa sekarang. Ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, spirit perjuangannya jauh berbeda, Pak. Jadi berbeda ini kenapa? Kita belum tahu ini apakah faktor dari internal atau faktor dari eksternal. Tapi kalau menurut saya selama 10 tahun ini ada iklim yang dibentuk juga oleh pemerintah, yaitu dengan memperkecil positioning daripada oposisi. Jadi semakin banyak dirangkul partai-partai politik itu, semakin dikit disisakan oposisi. Padahal oposisi kan check and balance. Dan rata-rata kan kalau bisa kita simpulkan, yang menjadi calon-calon legislatif apapun yang sudah terpilih sebagai anggota DPR dari partai-partai politik yang sudah dirangkul oleh pemerintah yang sekarang itu juga mayoritas kalau dari kalangan mahasiswanya yang sudah pernah jadi alumni, itu dari kami juga. Ada beberapa yang memang alumni dari Universitas Trisakti, adapun alumni dari universitas negeri lain yang sekarang menjadi caleg, ya kan, menjadi anggota dewan. Sehingga kami juga melihat di internal kami sendiri di kampus itu semacam ada sedikitlah pembatasan daripada tadi ruang lingkup kegiatan dari aspirasi mahasiswa itu. Mungkin itu yang membuat juga spiritnya jadi melemah, karena ada tadi, saya nggak mau bicara ini faktor internal ataupun eksternal, tapi itu yang saya sebagai alumni lihat. Ya, apa ingin dikatakan, memang semangat juang dari mahasiswa sekarang ini sudah berkurang. Jujur ya. Ya. Nah, itu bisa diakibatkan dari faktor tadi itu. Ya. Atau juga bisa dikatakan begini, semangat juang mahasiswa atau teman-teman tahun 98 itu juga ada faktor eksternal. Karena tadi mengatakan bahwa ini karena banyak partai berkoalisi dengan partai yang lain, gitu kan. Jadi semangat juangnya kan turun seperti itu tadi. Posisinya lah. Ya, posisinya. Ya. Kalau begitu, sebetulnya semangat juang yang dilakukan pada 98 itu ada faktor X juga yang ikut mendorong untuk endorsement lah ya, merubah suara. Itu kan bisa terlihat. Ya. Waktu tahun 65 itu saya kelas 3 SMP, masih ikut saya berdemo waktu itu, kesatuan itu namanya Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, bukan KAPI 1P. Nah, kita ikut dengan mahasiswa itu. Walaupun kita tidak tahu apa yang menyebabkan. Tahun 65, 66 kita di Bandung dengan teman-teman mahasiswa itu. Kita berangkat ke alun-alun Bandung, Pak Peterian tahun suasana pada saat itu kan. Kita selalu berdemo itu di alun-alun Bandung. Saya waktu itu kelas 3 SMP sudah ikut. Jadi faktor yang mendorong menurut saya keberanian pada saat itu adalah ada faktor ABRI di belakang itu. Nah, apakah saat ini tidak ada faktor yang ikut mendorong? Itu yang menyebabkan mahasiswa ini tidak semangatnya tidak muncul. Ada rasa-rasa ketakutan, takut diteror, takut diintimidasi segala macam. Apakah seperti itu? Seperti itu ada pengaruhnya juga. Ya. Tapi yang aku lihat itu yang benar-benar nyata itu adalah konektivitas antara mahasiswa antar universitas ini sepertinya sudah putus gitu ya. Dibandingkan dulu zamannya awal-awal reformasi itu setiap mereka mengajukan suatu tuntutan kepada pemerintah, itu cepat banget mereka bisa berinteraksi, baik antara Trisakti dengan Pemucu Buana dengan UI, sehingga langsung cepat
pengkondisian itu. Kalau sekarang tuh kayaknya agak susah ya, karena mungkin ya 10 tahun ini keberhasilan pemerintah untuk menciptakan kondisi seperti ini gitu, kalau boleh jujur ya. Jadi satu tadi benar masalah ada kekhawatiran atas penetrasi yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kalau kita bisa balik ke sejarah 98 itu kenapa bisa langsung bergerak dengan cepat, karena tadi Pak, kalau boleh jujur itu dibakar dengan semangat setelah terjadinya penembakan. Penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti, yang juga sebenarnya kita nggak boleh pungkiri juga ada banyak korban juga sebenarnya dari Semanggi 1, Semanggi 2. Cuman karena kebetulan waktu itu jelas sekali kejadiannya Trisakti, sehingga itu yang bisa digambarkan secara real kejadiannya dibandingkan Semanggi 1, Semanggi 2. Nah itulah yang cepat, karena koneksi juga tadi masih bagus ya, konektivitas antara mahasiswa antara yang satu dengan yang lain. Semangat itu cepat membakar Pak. Pembakaran cepat tersebar lah istilahnya gitu. Semenjak kejadian tadi Trisakti itu kan tanggal 12 Mei kan Grogol kan pecah 13 Mei. Awalnya itu kan kerusuhan, dari situlah makin mendorong mahasiswa. Sebenarnya ada satu peristiwa juga di tahun 98 yang saya tahu ya, setelah penembakan 12 Mei itu yang ada di Jakarta yang saya lihat itu mayoritas itu militer ya, angkatan laut. Polisi itu kalau boleh bilang hampir kosong. Terutama marinir. Jakarta, ya angkatan laut marinir. Ya. Ada beberapa angkatan darat waktu memang kebetulan saya ada di dalam DPR, dalam gedung DPR yang waktu terkunci itu kan di sisi luarnya memang angkatan darat. Yang saya dengar dapat informasi memang sampai batas tertentu itu kalau tetap mahasiswa bertahan di dalam itu akan ada tindakan dari mereka. Tapi di depan mata saya juga saya lihat begitu cepat dilakukan peralihan pengamanan itu dari angkatan laut ke angkatan darat. Sehingga saat itulah saya dengar mahasiswa yang dalam mengeluhkan angkatan laut khususnya marinir lah. Ya, jadi setelah kejadian itu di setiap persimpangan jalan, di setiap sentra-sentra ekonomi strategis itu dijaga oleh teman-teman dari marinir. Ya, jelas apa yang disampaikan tadi oleh Henry Pati Hutajulu. Mungkin saya akan masuk ke Pak Peter Yan, seorang anggota Perhimpunan Alumni Jerman, dan beliau juga pengamat sebetulnya masalah kenegaraan di Republik ini, selain seorang konsultan bidang transportasi dan air. Beliau adalah insinyur keluaran Jerman. Dan Pak Peter Yan, kita tadi sudah mendengar banyak dari Pak Batara, kemudian dari teman-teman reformis 98. Dan kita tahu keinginan dari masyarakat pada tanggal 14 Februari ini adalah jurdil gitu kan. Keinginan itu bisa jadi kenyataan atau tidak jadi kenyataan. Kita belum tahu. Tanggal 14 nanti yang kita akan persis tahu. Dan kita tahu sejauh ini 1 bulan atau 2 bulan ini kan sudah kita bisa lihat ketidaknetralan dari seorang Presiden Republik Indonesia. Dan lebih-lebih Pak Batara pada perjumpaan saya dengan Pak Batara selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sebagai presiden sudah melanggar sumpah jabatannya. Dan kita sebagai orang beragama tentu mengatakan sumpah itu adalah sesuatu hukum pribadi dengan Tuhan kita. Dan pada saat disumpah di sana ada kitab suci dan segala macam. Jadi tanggung jawab ini akan pada Tuhan. Dan mungkin Pak Batara akan menyampaikan apa yang dilanggar oleh Pak Jokowi
sebelum kita sampai nanti akan kita tanyakan kepada Pak Peter Yan, engineer. Ya, saya di sini selalu menyampaikan sumbernya adalah Undang-Undang Dasar. Jadi di Undang-Undang Dasar pasal 9 ya, ditulis sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Nah, ini sumpahnya. Jadi ini yang diucapkan, bisa dicek lagi di YouTube, diucapkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober tahun 2019. Bisa diputar ulang. Dia mengatakan, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, dalam kurung Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Silakan interpretasi sendiri dan bandingkan dengan yang diucapkan beberapa waktu yang lalu, di mana dia menyatakan bahwa Presiden boleh ikut kampanye, boleh memihak. ASN dan sebagainya boleh, kata beliau. Nah, saya sebagai rakyat hanya meminta, pertama, Presiden memegang sumpahnya, dan kedua, jadi bukan hanya sumpah saja, bukan hanya Undang-Undang Dasar, tetapi semua undang-undang, peraturan, termasuk Undang-Undang KPU, peraturan KPU, MK dan sebagainya, yang nggak perlu kita bahas lagi, semuanya sudah gamblang. Ya. Nah, jadi menurut pendapat saya, itulah yang saya sebagai rakyat menuntut Presiden memenuhi sumpahnya yang tertera dalam Undang-Undang Dasar. Itu saja. Kemudian kalau beliau menyampaikan Presiden boleh ini, boleh itu dan sebagainya, mohon tunjukkan undang-undangnya itu di mana. Itu saja. Terima kasih. Sama mungkin tambahannya ya. Ya. Kalau kami dari kubu reformis dulu kan, salah satu amanah reformasi yang paling utama itu kan menghapuskan nepotisme dalam KKN. Nah, apa yang terjadi belakangan ini, kita melihat hal tersebut terjadi gamblang sekali gitu loh. Dari mulai kejadian di MK maupun sebelumnya sampai sekarang. Jadi selain melanggar sumpahnya sebagai, mungkin melanggar juga amanah reformasi yang cita-citakan bersama dulu sampai adanya beberapa korban. Ya, banyak korban. Ya, itu adalah menghapuskan KKN itu sendiri. Ya. Ya, terima kasih tambahannya dari Henry Patih Utajulu. Tapi kan itu juga sudah sering banyak dibahas di televisi mainstream, itu sering dibahas. Dan itu sudah terlihat. Tapi tidak satu pun yang berani memperkarakan. Dan yang melanggar sumpah jabatan ini, belum ada satupun TV mainstream mengatakan itu. Hanya kita yang mengatakan di sini, di Bravos Radio. Dan saya tanyakan kepada Bapak Peter Yan, Diploma Engineer. Bapak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Batara? Ya, mungkin pertama saya mau cerita dulu background ya. Oke, Jadi, silakan. Mungkin penting, tadi Pak Batara bilang dia lahir tahun 44, saya lahir tahun 57, jadi 13 tahun kemudian. Iya. Lalu kalau pemilu dikatakan pemilu tahun 55 yang paling sukses, saya nggak ngalamin. Pak. Sama. Saya nggak ngalamin, itu satu. Jadi tahun-tahun segitu saya nggak tahu. Nah, yang menarik adalah perjalanan hidup saya. Jadi saya lahir 57, selesai sekolah tahun 75. Waktu itu saya 18 mau 19. Jadi saya belum milih, Pak. Kau belum milih? Belum milih waktu itu. Ya. Jadi saya nggak tahu
Zaman itu ya ada presiden, ada apa ya sudah Oh jadi pemilu pertama pada saat Orba, Bapak, di Jerman milihnya. oh di Jerman milih? Oh di Jerman Milihnya. milih. Oke. Nah, itu satu. Jadi saya waktu di Indonesia nggak tahu tuh, kayak anak muda lah. Mhm. Malu saya SMP, SMA ya, itu nggak tahu. Nggak jelas lah gitu lah. Kalau menurut saya sih. Nah, saya 19 saya berangkat. Tapi yang menarik adalah saya punya background militer, orang tua saya militer. Nah, tapi yang menarik adalah dulu waktu kecil saya menganggap bahwasanya kehidupan itu ada kalau habis bulan dapat gaji, ya kan, ada tunjangan beras Oh iya iya. dan sebagainya, Iya iya. ya kan. Betul. Di luar itu saya tinggalnya di komplek tentara, jadi Iya. jelas-jelas saya nggak punya bayangan lain. Saya diterbangkan ke Jerman, saya benar-benar swasta di sana Pak, Mhm. masak sendiri, nyari beras sendiri dan sebagainya. Baru kebuka sama mata saya bahwasanya kehidupan itu memang beragam, bermacam-macam. Sehingga saya kenal sama orang-orang yang berpikiran kiri lah, kanan keras lah, kiri keras lah, terserah. Mereka itu sama. Mhm. Tergantung kita melihatnya gitu loh. Kan yang melihat kita. Iya iya. Dia yang berpendirian, kita yang melihat. Nah, ini dipupuk selama bertahun-tahun saya di sana sekolah dan sebagainya. Mhm. Tahun 88 saya kembali. Mhm. Nah, 88 kembali saya banyak kan hanya bekerja di bidang engineering dan sebagainya. Nah, tahun apa ya, reformasi ya, 98 ya. itu baru saya rasakan benar. Oh, rupanya negara kita ini seru juga ya. Tidak baik-baik saja. Artinya waktu di BRI yang ditusuk itu, saya hadir tuh di pompa bensin di situ sama beberapa teman saya. Saya hadir waktu di Kartika Chandra, bukan Hotel Saripan Pasifik itu rapat anak-anak Trisakti itu. Saya hadir di situ Pak. Nah, terus waktu di pompa bensin kita coba teman saya satu angkatan sih, Pak Yudi Sasan, anak Berlin, bilang kita kabur. Rumah saya waktu itu terbang. Tapi kita kabur. Iya bener Pak, itu yang ditusuk di BRI 2 tuh. Aduh gila negara kita. Ditusuk oleh siapa itu? Itu yang pakai, ya saya nggak mau tahu lah. Munculnya di TV kan Pak. Oh. Di TV kan. Tapi yang jelas bukan pendemo sama pendemo. Iya saya ngadakin kita. Tapi ada yang ditusuk di situ. Oke. Ditusuk di situ. Nah, lama-lama saya mikir gila juga negara ini. Gitu loh. Nah waktu itu kan masih Pak Habibie. Nah terus ini berubah ke waktu demo di DPR itu. Nah saya sempat hadir. Nah dari situ baru saya rasakan, oh rupanya kita memang perlu nih partisipasi. Nah malu itu mulai saat itu saya mulai dekat dengan politik. Nah setelah ya sebelumnya sih dekat juga, cuma asal ngoceh-ngoceh tidak praktis. Nah waktu pemilu 2004 ya. 2004 itu DPR, pemilihan DPR. Saya jadi caleg Pak. Oh sempat Caleg DPR RI. Saya dari NTT jadi caleg DPR RI. Nah di situ baru saya benar merasa bahwa kita Partai apa? PDS. Oh, Damai Partai Sejahtera. Damai Sejahtera. Nah, tapi saya pikir bukan partainya yang penting. Yang penting adalah waktu itu ada kontrol di Hotel Borobudur tidak salah. Kita sudah bisa kan dari NTT. Oh, untuk tabulasi itu. Tabulasi itu. Nah waktu saya cek itu masih nusuk di sana, kan saya teleponan ke sana Pak. NTT. Di perhitungan sudah keluar angkanya. Gimana? Terus yang berubah yang jadi buah apa itu? Itu sama-sama semakin tidak percaya Pak. Ngapain kita main-main semua ini? Nah dari situlah saya mulai sadar bahwasanya kita harus ubah. Makanya tahun berapa ya? Sebenarnya sih saya lupa. Bisa dicek di Lembaran Negara. Saya adalah pendiri Partai Hijau Pak. Partai yang berwawasan lingkungan. Sayang waktu itu tidak selesai karena kita punya cabang cuma 9. Waktu itu siapa itu? Widi. Ya sama si Wid. Ya, Widiat Moko. Widiat Moko. Itu harusnya 11. Nah kita tidak lolos. Kalau waktu itu lolos mungkin kita bisa berkiprah. Nah dari situ mulai saya down. Nah mulai aktif lagi sejak pemilihan pertama tahun 2014. Nah
disitulah saya mulai waktu Pak Jokowi mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Itu Nah, 12. 2012 ya? 2012. Saya udah lupa sih. 2012. Nah itu pertama kali saya mendukung. Dan waktu itu ada 400 alumni Jerman yang berkumpul di Hotel Akasia Akasia. mendukung Pak Jokowi. Oh. Ya, ya. Jadi itu banyak saksinya. Nah yang menarik, saya terus bilang aja. Yang menarik waktu itu pertanyaan dari Pak Jokowi, pertanyaan dari Pak Jokowi langsung kepada ke-400-nya. Saya bingung katanya Pak Jokowi, kalian kan punya Voke, Alumni Jerman. Pak Fauji Bowo. Kenapa kalian kumpul dukung saya? Itu yang pertanyaan menarik. Nah, saya mengatakan sama teman-teman dan Pak Jokowi juga, Pak itu bukan pertanyaan Pak. Kita kenal Pak Jokowi. Kita kenal Pak Fauji Bowo. Jadi saya mengatakan pilihan itu free. Saya sudah diajar waktu di Jerman, siapapun mau kiri, kanan, atas, bawah kita boleh pilih. It's not the problem. Ya kan? Jadi itu awalnya kita dukung Pak Jokowi. Demikian juga waktu pencalonan dia menjadi presiden 2014. 2014. Nah ini kan bertumpuk Pak. Jadi saya jadi caleg DPR RI gagal karena gagalnya sih enggak masalah sih Pak, normal sih, kita biasa lah. Yang sedihnya itu banyak ngawur-ngawur gitu loh Pak. Manipulasi suara lah, apalah. Nah saya coba masuk sampai gini, oh udah kita dukung aja dah. Oh tapi pada saat itu sudah tahu ada manipulasi segala. Saya sadar betul Pak. Ini tapi kan kita mencari jalan terbaik bagaimana supaya tetap kita Republik ini punya kita juga lah, ya kan. Nah akhirnya saya dukung Pak Jokowi periode sampai periode terakhir, sampai terakhir waktu di Sentul pun saya datang, saya hadir. Ada dokumentasinya semua. Yang nyanyi juga Mbak Inul ada. Nah di situ saya masih yakin bisa dukung. Tapi terakhir Pak Jokowi MK meloloskan anaknya jadi saya belum bertanya ngapain sih saya sih sebenarnya sih dari nggak kapok kali dari sekian bikin partai kagak jadi lo ngapain berkiprah di politik sih sebenarnya ya kan. Tapi pelan-pelan saya pikir ya nggak gitu-gitu juga sih karena ada dua komponen penting. Republik ini masih punya saya dan 200 sekian juta pun milik mereka, ya kan. Berarti kita harus jaga Republik ini, apapun kesulitannya. Yang kedua, yang penting juga, Jokowi itu presiden saya dan presiden yang lainnya juga. Saya ketemu Pak Batara. Dia harus bisa mengayomi semuanya. Entah itu capres Prabowo lah, entah itu capres Anies lah, entah capres Ganjar lah. Tiga-tiganya itu dia harus ayomi. Dia bilang PSI menang. Partai itu kan PSI ada Golkar, ada macam-macam. Sebenarnya saya tidak masalah lah ya. Tapi dia presiden saya. Jangan bikin saya harus kontra dengan Pak Batara gara-gara Pak Batara pro Prabowo, saya pro Ganjar gitu. Misalnya, ya kan? Saya nggak mau kayak gitu. Ngapain? Gara-gara di situ. Nah, ini yang penting menurut saya penting. Jadi menurut saya presiden itu presiden saya. Nah, dia harus mengayomi juga presiden dia dan dia yang lainnya juga. Makanya penting kata netral itu menjadi sangat penting. Orang mengatakan ya, Pak Jokowi segala mengatakan undang-undang bilang ini undang-undang ya, undang-undang itu kan hanya tertulis huruf. Sekarang yang tidak tertulis saja, misalnya orang boleh telanjang di tengah jalan nggak ada undang-undangnya. Tapi siapa yang melakukan? Kan nggak ada.
Saya nggak mau bilang itu etik atau enggak, tapi semua yang mempunyai pikiran waras, ya kan, tidak akan melakukannya. Dan demikian juga harapan saya dengan Pak Jokowi. Ya, jadi dia harus mengayomi seluruh rakyatnya. Bentuknya gimana? Ya netral lah. Menurut saya netral itu tidak perlu diterangkan. Itu everybody knows. Nah, saya pikir ini kesempatan Mas untuk kita menyatakan kepada semua masyarakat bahwasanya ini loh kita punya presiden, dia harus netral. Please do it. Ya kan? Kalau tidak ya lu bukan presiden saya. Kan itu aja. Ya. Sesederhana itulah. Nah, makanya saya beranggapan saya tidak punya kendala. Saya dengan Pak Jokowi tidak punya kendala. 3 kali saya dukung, tapi saya agak kecewa dan mungkin sangat kecewa saat dia mengatakan hal tersebut. Kalau hal-hal lain mungkin saya masih bisa, oh ya mungkin ada ini, ada itu. Tapi kan ini bukan ada ini, ada itu. Dia jelas-jelas bilang. Ya dia presiden saya, presiden anak saya, presiden istri saya, presiden tetangga saya. Tetangga saya ada yang pro lain, apa lain. Masa saya harus dijemput kursi karena ini? Iya kan? Jadi please, saya pikir itu penting. Jadi penting bahwasanya presiden itu harus netral. Kalau mengenai ini mungkin Sumpah Pak Batara atau Persis. Saya kebetulan waktu dia sumpah saya nggak ngelihat mungkin. Jadi saya kalau bilang ini nggak. Tapi saya lihat waktu dia ngomong netral dan ya saya pikir ya tunggu dulu ntar saya berkelahi sama anak saya. Pak itu gimana sih? Ya kan presiden papa kok kayak gitu? Ya presiden kamu juga kan? Kan gitu Pak. Nah terserah. Saya pikir seluruh rakyat Indonesia harus tahu. Kalau capresnya ya silahkan aja pilih, kalian nilai lah. Walaupun saya kecewa ya dengan teknik debat capres yang ada 1 menit 2 menit apaan, ya kan? Lu ngomong apa 1 menit 2 menit, ya kan? Saya ngomong sama bapak aja bisa 30 menit, itu 1 menit terus suruh saya pilih jadi presiden, wah yang bener aja, kan gitu. Jadi saya pikir konsepnya ini, tapi ya nggak apa-apa. Pak, saya hanya mau bilang Pak Jokowi itu sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Saya orang teknis ya. Salah satu yang saya akui dia bagus. Itu contohnya salah satunya itu waktu buat MRT Pak. MRT ini saya ngomong jelas Pak. MRT itu dia bikin 4 pertemuan dengan masyarakat, public hearing namanya. Saya masuk di public, kebetulan 1, 2, 3 saya nggak masuk. Yang public hearing ke depan keempat saya hadir Pak. Jadi langkah yang dibuat udah bagus Pak. Cuma yang nggak kena sasaran. Kenapa? Public hearing keempat itu hanya ngomong tentang ganti rugi yang Fatmawati dan sebagainya. Ya kan? Padahal sebenarnya sih nggak perlu ganti rugi Pak. Saya hanya mau bilang teknis juga perlu. Nggak ada yang ngomong teknis Pak. Yang bilang apa MRT itu harus jalan layang sama bawah tanah siapa? Kenapa tidak dibikin di atas tanah aja? Space-nya cukup. Sudirman Tamrin itu 100 meter Pak lebarnya. Biayanya lebih murah. Dan dengan kita di atas tanah Pak, kita 3 kali bisa lebih panjang. 3 kali lebih panjang Pak. Jadi lebih cepat sebenarnya. Jadi menurut saya sebenarnya saya sangat mendukung Pak Jokowi. Cuma terakhir saya sedih karena banyak hal yang diputuskan itu terus terang aja serampangan, ya kan? Seperti contoh itu atau hal-hal lain lah. Saya teknis sangat-sangat mengerti. Entah itu kereta cepat lah, ya kan? Yang bilang itu barang harus di atas apa? Dan saya sekolah itu Pak. Dan saya tadi diberi kesempatan untuk itu Pak. Karena saya tahu kalau dikasih kesempatan bubar itu barang. Ya kan? Jadi gitu aja sih Pak. Jadi menurut saya please
Pak Jokowi baik ya. Ya dia harus disupport oleh orang-orang yang kompeten. Cuma permasalahan utamanya di ujung-ujungnya ini yang agak membuat kita agak sedikit kecewa. Mungkin sangat kecewa. Karena ya saya nggak milih seorang presiden supaya dia ya KKN lah, apalah, what for, kamu itu sih banyak. Ya Pak ya. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau saya simpulkan tadi apa yang disampaikan Pak Peter Yan, pada awalnya Bapak sangat Jokower banget. Tetapi pada akhir-akhir periode dari seorang Jokowi, Bapak kecewa berat. Kecewa berat. Dengan tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Di antaranya apa namanya? Nepotisme tadi kan. Kolusi juga. Kalau Pak Batara, kalau saya tanya langsung, kalau nggak salah kan dulu juga pengagum seorang Jokowi. Sekarang Pak Batara kenapa jadi apa namanya sering mengkritik Pak Jokowi? Apa yang ya Bapak? Ya, tapi izinkan saya menambahkan sedikit yang tadi disampaikan oleh Pak Peter, sahabat lama saya, teman di organisasi mahasiswa, teman main sepak bola, dan teman berantem. Lain waktu muda ya, hampir 50 tahun kita kenal. Tadi Pak Peter juga mengatakan bahwa memang tidak ditulis di undang-undang mengenai tidak boleh telanjang di jalan. Nggak ada di jalan, nggak ada di tulis undang-undang kan. Ya, jadi banyak pakar-pakar hukum itu selalu bilang mana hukumnya, mana hukumnya. Yang terakhir mungkin kemarin kita dengar misalnya Margarito Kamis di ILC mengenai boleh atau tidak presiden kampanye. Dia hanya bertitik boleh, ya. Di hukum, masalah hukum semua bertitik itulah pada hukum. Nggak ada hukum yang melarang, ya. Nah ini kalau orang di Inggris mengatakan dia itu textbook thinking, ya. Jadi hanya berpatokan dia memang belajar hukum, harus ya, dilaksanakan hukum. Jadi yang tidak tertulis itu boleh. Ya, itu logika dia kan, ya. Jadi dia selalu pakai hafal semuanya. Saya yakin, ya. Mungkin 100 buku hukum dia hafal, halaman-halamannya segala macam. Saya juga ya tahu kan, kalau mengenai sejarah, buku ini halaman 60 saya bilang coba lihat itu kalimatnya kan. Nah, itulah contohnya menjadi penghafal. Tetapi untuk memaknai, itu harus pakai logika. Ya. Nalar, nurani, dan nasionalisme. 3N itu, ini ada rekam jejaknya semua. Rekam jejaknya baik yang sumpah yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo maupun pernyataannya tanggal 1 November tahun 2023 dan kemudian pernyataannya saya nggak ingat beberapa waktu yang lalu kan mengenai bahwa Presiden boleh berkampanye, boleh memihak. Nah jadi pendapat saya begini ya. Ini sekarang sejak mungkin 3-4 hari ini sudah mulai rame lagi, bangkit guru-guru besar yang kelihatannya sependapat dengan yang kita bahas sejak 1 minggu, ya, bahwa kita berpendapat untuk satu pemilihan presiden yang jujur dan adil. Saya menyampaikan kunci dari pemilihan presiden jujur dan adil itu ada pada Presiden Joko Widodo. Ya, semua kekuasaan dan kekuatan sejak 9 tahun dia sudah pusatkan ke tangannya. Ya, semua sudah dipegang TNI, Polri, ke Mahkamah Konstitusi, ke KPK dan sebagainya kan. Nah, jadi kelihatan sekali dia gampang untuk mengarahkan. Nah, kalau dia ingin meninggalkan legasi warisan bahwa namanya ditulis dengan tinta emas dalam buku sejarah, Presiden Joko Widodo harus menunjukkan sebagai seorang negarawan, ya,
walaupun putranya itu menjadi salah satu pasangan kontestan untuk calon presiden, sebagai seorang negarawan yang telah menyampaikan sumpah jabatan sebagai presiden, di mana dia bersumpah demi Allah, demi Yang Maha Kuasa, demi penciptanya, ya, akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagai seorang negarawan, ya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Nah, ini formulasi, ini bukan disusun oleh MPR, tetapi tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, jadi logika saya, kalau Margarito Kamis menyatakan kemarin di ILC bahwa tidak ada hukumnya, tidak ada larangannya. Nah, dia juga bicara mengenai tafsir-tafsir. Saya mengatakan tafsir dia itu ngawur. Ya. Coba sekarang ini tafsir saya. Ya, boleh dikatakan saya yang ngawur, tapi coba sekarang pakai logika. Kalimat yang diucapkan ini ada di Undang-Undang Dasar. Ya. Di mana dia bersumpah demi Allah. Jadi negara ini, ya, ini ditulis dalam Undang-Undang Dasar juga atas berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, jadi kalau Tuhan, jadi Kristen dan Islam juga mengatakan Allah. Ya, Kristen juga mengatakan Allah kan, ya, di kitab suci. Nah, jadi sekarang pakai logika. Dia bersumpah dengan pencipta negara Republik Indonesia. Ya. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, dia bersumpah dia akan berlaku seadil-adilnya. Nah, sekarang dengan dia menyatakan dengan gamblang akan berpihak, artinya tidak adil. Artinya dia melanggar sumpahnya. Artinya dia melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ini logika saya. Boleh dikatakan saya ngawur, tapi sekarang coba pakai logika, ya. Apakah benar pendapat saya melihat urutan yang masuk akal, bahwa kalau ada di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan dia melanggar, makanya dia melanggar Undang-Undang Dasar. Ya, itu pendapat sudah saya tangkap poinnya, Pak Batara. Jadi tadi sampaikan bahwa Pak Jokowi ini sebagai presiden sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kunci jurdil yang akan kita lalui nanti pada saat 14 Februari ini ada pada Bapak Jokowi. Tadi menurut saya kira itu menurut Bapak. Oke. Bapak kan sangat meyakini itu. Oke. Jadi artinya begini, saya juga setuju apa yang dikatakan Pak Batara. Kunci jurdil ini ada pada Presiden Jokowi. Saya tanyakan kepada Henry Palti Hutajulu, apakah setuju kunci jujur dan adil pada saat kita nanti melakukan pemilihan presiden itu ada pada seorang Jokowi. Nah, kalau memang ada banyak orang yang mengatakan seperti itu, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh seorang Jokowi? Sebelum ke situ kan mungkin boleh sedikit ngupas ya, bahwa maksudnya keberhasilan Pak Harto dulu 32 tahun memimpin negara ini karena dia berhasil mengkondisikan ABG itu, ABRI Birokrasi Golkar, yang terlihat juga sebenarnya di yang pemerintahan 10 tahun ini, di mana pemilihan-pemilihan pemangku jabatan tertinggi di ABRI itu adalah hak prerogatif daripada presiden. Terus pemilihan menteri juga itu bagian dari birokrat. Bahkan konsolidasi partai dan caleg itu sehingga minim yang namanya oposisi itu juga karena kepiawaian beliau. Nah, tadi sepakat saya bahwa maksudnya kuncinya adalah Pak Jokowi karena sebagai pemegang tampuk kekuasaan eksekutif tertinggi, which is semua institusi itu ada di bawah dia. Kalau dia mau netral, dia bisa fungsikan itu sebagai fungsi kontrol.
Jadi apapun ada calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 pengen berusaha untuk berpikiran tidak jujur ataupun adil melaksanakan segala sesuatu dengan memanfaatkan institusi-institusi tertentu, Pak Presiden Jokowi sebagai pemangku kekuasaan eksekutif tertinggi di mana semua institusi itu di bawah genggaman dia bisa gerakan untuk fungsi kontrol. Makanya tadi bilang tadi, jujur dan adil itu sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan beliau dan tindakan yang akan beliau lakukan sampai pada 14 Februari nanti. Ya, pertanyaan saya adalah tadi tadi kan dibandingkan dengan Pak Harto ya, Orde Baru. Pak Harto itu mengkondisikan semua jajaran di bawahnya seperti tadi ABG tadi itu. Tapi kan sekarang masalahnya lain. Pak Jokowi sendiri dengan sudah melanggar sumpah jabatan, konstitusi ya. Sumpah jabatan. Itu karena yang utama kalau tadi melanggar konstitusi segala macam sudah banyak dibicarakan sama di kalangan-kalangan orang pintar, lebih pintar dari kita, dan itu tidak ada hasilnya. Kita tahu kan? Ya. Tidak tahu. Nah sekarang tadi sudah sepakat apa dikatakan kunci jurdil 14 Februari ada pada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ini sudah benar melanggar sumpah jabatan presiden. Kalau kita jabarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Batara, itu kan ajas kenetralan sudah tidak terpenuhi. Seadil-adilnya tadi Pak Batara mengatakan yang dinamakan adil itu adalah balance, netral, sama tinggi, sama rendah, tidak ada perbedaan di antara di bawahnya. Nah, kalau kunci jurdil ini ada pada Bapak Jokowi, apa saran kita kepada masyarakat? Kalau saran kita kepada Pak Jokowi sudah pasti tidak akan dilakukan. Tapi saran kita kepada masyarakat, karena kuncinya ini ada pada Pak Jokowi yang sudah tidak netral, ya. Dan saran kita kepada masyarakat apa? Ya kalau bisa menyarankan kepada Pak Jokowi lebih bagus lagi gitu kan. Kalau saran kami ya terhadap sesama masyarakat, karena kami juga kan masyarakat ya, Ya. mengalami juga dan merasakan apa yang mereka rasakan. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia itu masih memiliki intelektual menengah ke bawah, tapi dengan perjalanan reformasi ini saya yakin mereka sudah pada melek politik dan sudah pada cerdas dalam menentukan sikap. Ya, kenapa itu bisa tersirat dari tadi Pak Jokowi masih belum nyaman, masih cemas sehingga dia harus turun gunung. Nah, berarti kan dia punya survei yang memang dianggap paling akurat menurut dia internal. Bahwa sebenarnya susah juga nih masyarakat dikondisikan kan gitu kan. Jadi saran kami terhadap masyarakat ya teruslah memilih dengan hati nurani. Apabila ada yang diberikan kepada mereka itu adalah merupakan hak mereka. Dan itu dari uang mereka sebenarnya. Gitu. Jadi ya seperti saya dengar terakhir pernyataan dari Pak Hamdan Zulfa. Ya. Beliau menyatakan bahwa Baksos ini kan hasil pembahasan antara eksekutif pemerintah dengan legislatif. Ditentukanlah baksosnya dengan menggunakan apa? Uang negara. Pada saat salah satu paslon ataupun mungkin pendukung pemerintah pendukung di belakangnya hanya mengklaim nih Pak ya, hanya mengklaim saja baksos itu merupakan hasil daripada istilahnya pekerjaan salah satu paslon, maksudnya yang hasil kebaikan hati lah. Nah itu sudah masuk definisi korupsi. Hanya menyatakan aja bahwa maksudnya contoh yang kita pernah dengar ya dari salah satu pemimpin partai bahwa baksos ini bansos ini dari kebaikan hati dari Pak Jokowi. Nah itu kalau menurut Pak Hamdan Zulfa sebagai mantan juga anggota hakim MK ya, karena dia juga ngerti hukum, itu masuk definisi korupsi. Bisa kita cek masing-masingnya pernyataan dia di. Jadi itu tadi maksud saya
saya yakin masyarakat udah cerdas. Paling kita kasih masyarakat pengertian bahwa maksudnya apa yang dipilih ini berpengaruh terhadap nasib kita ini 5 tahun ke depan. Jadi pilih yang sebaik-baiknya, pilih dengan hati nurani. Saya yakin balik ke tadi statement saya adalah sekuat-kuat apapun penguasa dia akan menang lawan maha kuasa. Gitu. Kuasa menunjukkan apa? Dirinya pada ada kedaulatan rakyat. Itu aja. Bang. Ya, ya. Saya agak sulit menyimpulkan apa yang disampaikan tadi. Tapi paling tidak mungkin semuanya ini akan diserahkan kepada rakyat. Oke. Apa namanya? Saya akan tanyakan hal yang sama kepada Bapak Peterian gitu kan. Melihat kondisi seperti semacam ini. Saya seorang yang mungkin pesimis dan skeptis, bukan? Ada ketakutan dalam batin saya setelah mengalami ya beberapa periode siklus dari transisi kepemimpinan, mulai dari Soekarno ke Soeharto ke reformasi, dan tidak ada tren penurunan apapun, tapi makin ke atas. Saya sangat khawatir, gitu kan, karena berharap banyak dari seorang Pak Jokowi, pemimpin negara ini, yang sudah jelas-jelas tadi tidak netral dan segala macam. Dan kita hanya bisa menyampaikan kepada masyarakat, gitu kan, hal-hal yang mengurangi kecemasan kita. Apa yang akan disampaikan oleh Pak? Jadi intinya kalau saya mungkin cara pandangnya mungkin agak sedikit berbeda ya. Yeah. Tadi dikatakan bahwasanya pemilu jurdil, Yeah. pemilu jujur dan adil. Yeah. Kalau saya membelah menjadi 2 bagian. Mm-hmm. Yang pertama adalah bagian policy. Mm-hmm. Jadi kita membuat policy, dalam hal ini CQ pemerintah atau presiden, membuat policy agar pemilunya jujur dan adil. Iya. Bentuknya apa? Jujur itu bebas rahasia dan sebagainya. Lalu dia sukses sampai tanggal 14, warga semua bisa colok. Iya, iya. Nah, yang kedua menurut saya yang perlu diperhatikan setelah dia nyolok. Itu yang jujur adil kan di situ. Dimanipulasi enggak? Iya. Harusnya suaranya 100 dibikin 200. Atau sebaliknya, harusnya 100 dibikin 50. Itu yang disebut jujur babak kedua setelah pencolokan. Nah, yang paling penting kan kita melihat ini sebagai satu kerangka. Ya, kita menjaga ini dan kita harus menjaga ini. Nah, pertanyaannya saya agak pesimis, Pak. Agak pesimis. Karena tidak ada grand strategi untuk 2 babak ini. Iya. Tidak ada, Pak. Iya. Jadi sesuai dengan pesimis saya. Ya, saya setuju pesimis. Cuma saya mungkin agak berbeda standing point-nya. Saya merasa Republik ini masih punya saya, Pak. Saya harus cari jalannya. Gimana caranya? Saya sendiri masih belum tahu. Tapi usahakan mulai dari sini jutaan lah kita berusaha cari jalannya. Supaya 2 komponen ini selamat. Kalau enggak, ya kita nggak jaga Republik ini deh, Pak. Iya kan? Nah, saya beranggapan ini 2. Nah, tentunya harapan tadi Jokowi itu bisa yang babak 1 ini aja deh, polisi aja deh, supaya sampai ke situ. Dan ya gimana caranya dah? Ya agak garu-garu kepala. Iya. Ya, Pak Yanin mengatakan bahwa karena kita lihat tadi ketidaknetralan ini muncul dari seorang Jokowi, dan Jokowi ini harusnya bersikap bijaksana, dan seharusnya sebagai seorang negarawan dia harus berpikir arif, tidak mementingkan diri sendiri, keluarga dan segala macam. Kepentingan adalah negara dan bangsa Indonesia. Seperti sumpahnya. Seperti sumpahnya, gitu kan. Kalau pada awal-awal kita tinggal
Ya, berapa hari? Tinggal 2 minggu lagi. 2 minggu gitu kan. lagi nih Pak. 2 minggu. Saya hanya meneruskan aja apa yang disampaikan oleh Pak Yan gitu kan. Ya kita masih berharap dari seorang Jokowi untuk netral benar-benar dan menganulir apa yang sudah dia sampaikan sebelumnya. Ya, Setuju. dan itu yang kita sampaikan kepada Ya saya harap, Ya, saya ya, harap seperti itu itu. dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi kita yang penting exit strateginya, Ya, is ya. that true? Ya, Ya, kan, ya. apakah itu benar? walaupun Itu menyelesaikan persoalan. Ya. Makanya saya tidak terbatas kepada Pak Jokowi. ya, Everybody, pada semua lah. Tolonglah ini babak ini sama babak yang ini, tolong dijaga. Enggak, Karena- tadi saya katakan demikian karena kuncinya tadi, kunci jurdil ini itu ada di tangan Pak Jokowi tadi. Karena kekisruhan apa yang ada sekarang ini itu adalah dikatakan oleh Pak Batara melanggar sumpah jabatan. Jadi kita hanya bisa berkata seperti itu kepada Bapak Presiden kita tentunya. Jagalah kenetralan. Dan itu sudah terang-terang, sudah atra dilihat oleh masyarakat gitu kan. Kita menyampaikan itu dan belum tentu juga disetujui oleh beliau gitu kan. Nah sekarang kepada masyarakat, tadi masyarakat ini malah ada yang mengatakan bahwa masyarakat kita ini yang 200 sekian juta, rata-rata pengetahuannya itu masih setara SMP. Jadi kita bisa bayangkan dengan masyarakat yang setara dengan SMP, ini kan bukan saya mengatakan begitu dan banyak ahli-ahli mengatakan seperti itu gitu kan. Dan kalau seperti ini saja gitu kan, masyarakat bisa diombang-ambing seperti sekarang ini. Seperti apa kita ke depan? Dan apa yang kepada masyarakat nih? Kepada masyarakat apa yang Pak Ya, Yan kalau saya mengatakan sejujurnya ya, Mhm. kan gini, kalau saya ngomong mungkin agak budek, Bapak ngomong mungkin juga agak budek lagi, ya kan? 10 mungkin masih budek, tapi saya nggak percaya kalau 200 juta yang ngomong. Makanya tugas kita adalah menyuarakan agar 200 juta ini ngomong, supaya Pak Jokowi buka telinganya dan buka matanya. Ya. Jadi kalau saya aja yang ngomong mungkin kali ini ya dia ngomong lah, tapi kalau 200 juta saya tidak yakin. Ya, ya. Dan saya yakin babak bukan saja sampai tanggal 14, tapi babak penghitungan suaranya itu akan dijaga oleh 200 juta. Iya. Makanya menurut saya yang paling penting adalah kita serukan agar semua partisipasi lah. Ya. Bentuknya terserah lah. Mak-mak juga bisa ngomong. Jadi yang bukan ngomong itu bukan orang pintar aja. Anak-anak muda Gen Z juga bisa ngomong. Ya, jadi saya pikir yang mesti diserukan adalah 2 babak ini kita jaga sebelum pencoblosan agar memang benar-benar netral kita. Ya, baik menteri, sudahlah buang itu yang ngawur-ngawur, kita nggak usah ngomong ulang-ulang. Bapak juga kan nggak suka diulang-ulang, ya kan? Dan yang kedua adalah kita jaga nih, begitu habis coblos, mestinya sih bisa dan saya yakin bisa. Kita punya kapasitas Pak. Terus terang alumni Jerman punya yang ada big data Pak, kita punya. Teman-teman si Toto kan, dia punya sentral data, masuk situ dijagain, jangan bergeser tuh suara, bisa aja. Saya nggak tahu, saya bukan orang IT. Kita punya teman-teman yang ahli super application, dia bisa bantu, ya kan. Jadi menurut saya sebenarnya kita harus rame-rame, karena kalau hanya 1, 2, 10, 20, 100, 200 belum cukup, harus jutaan. Makanya ini kesempatan emas buat kita. Suarakan pada semua. Kita punya TV banyak, kita punya sosmed, suarakan aja. Janji bahwa 2 komponen ini akan kita jaga. Saya yakin nggak bisa bergerak. Insya Allah, Saya mudah-mudahan. tidak sih. Menurut saya sih ya mungkin ya kalau dibilang kita punya putra terbaik ya enggak juga. Ada yang aneh-aneh, tapi nggak apa-apa lah. Ya kan, masih dalam koridor. Jadi saya memang sering berhubungan dengan yang di luar koridor yang dimasuk pasar ke maksud juga boleh. Tapi ya kita
mencoba di dalam koridor, ya kan. Nah, ini kalau kita rame-rame, saya yakin nggak ada yang bisa. Ya, Yakin. ya, Itu aja sih. ya, ya. Poinnya sudah tertangkap, Pak Peter Yan. Pak Batara, harapan apa yang akan disampaikan untuk Pesta Demokrasi 2024? Ya, makasih Kang Karno. Saya sering beda pendapat sama Peter, bertengkar terus ya. Tapi kali ini saya dukung. Saya dukung. Betul, memang kita harus bersuara ya. Contohnya sekarang emak-emak pun nggak takut lagi bersuara. Ya, kan luar biasa. Apalagi inang-inang Batak kan. Wah, kalau udah ngomong. Nah, ini ya, betul. Jadi memang dan yang mungkin baru bangun tidur ini para guru besar. Mungkin baru-baru tidur. Kan mulai dengan akademisi dari UGM, kemudian Universitas Islam Indonesia di Jogja, diikuti yang lain ya. Jadi yang selama ini mungkin mereka terlena di Menara Gading yang bisa dikenal kalau di Jerman kan ya, di Menara Gading lupa dia untuk melihat ke bawah, jadi melihatnya ke atas terus. Nah sekarang rupanya mereka perlahan-lahan bangun tidur, melihat oh ternyata negara ini tidak baik-baik saja. Nah jadi ini juga termasuk kunci untuk bangkitnya semangat mahasiswa. Ya, karena waktu misalnya kita pernah bicara pergerakan ITB tahun 78, mahasiswa ITB tahun 78, karena rektornya waktu itu Iskandar Ali Syabana itu mendukung. Nah sekarang kalau ini guru besar dan sebagainya, justru yang seharusnya kalau lihat gerakan tahun 45, tahun 65, tahun 98 yang mulai itu generasi muda. Tapi sekarang ini mulai guru besar. Ya, yang harusnya ya mahasiswa ini memang sebenarnya sudah ada yang mulai BEM UI, ya, BEM UGM dan sebagainya. Nah, jadi intinya seperti yang kata Peter tadi, supaya 280 juta rakyat atau mungkin yang nanti calon pemilih mungkin 250 juta ya atau 230 juta itu juga mulai bersuara. Siapapun pilihannya, tetapi inilah yang betul-betul harus dikawal, jujur dan adil, dan ini yang memang dikhawatirkan kan, perjalanan dari tempat pemungutan suara sampai ke pusat tabulasi, ini kan yang banyak terjadi di situ. Nah, jadi inilah saya termasuk harapan yang seperti dikatakan Pak Peter, supaya sebanyak mungkin bersuara. Nah, jadi kemarin kan ada yang bilang, suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi kita di sini tadi Palti menyampaikan juga ya bahwa kekuatan Tuhan itu nggak bisa dilawan. Kalau diterjemahkan kekuatan rakyat itu nggak bisa dilawan. Dengan kata lain ya, people power. Apapun namanya, what is in name. Ya. Nah, jadi saya juga sangat bersependapat bahwa memang harus digerakkan semuanya. Dan ini beberapa BEM, beberapa guru besar sudah mulai. Semoga ini menularkan ke yang lain, terutama kepada calon-calon pemilih. Saya selalu menggarisbawahi apapun yang dilakukan, memilih siapapun, memakai 3N. Nalar, nurani, nasionalisme. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Jadi intinya kepada masyarakat Indonesia, terutama mereka yang sudah berusia pas untuk memilih, gunakan nalar, nurani, dan nasionalisme. Baik, terima kasih Pak Batara, Pak Yan, dan Pak Heri Palti. Diskusi kita menarik, agak berkepanjangan, tapi mudah-mudahan ini bisa mencerahkan masyarakat, bangsa Indonesia pada khususnya. Demikian pendengar Bravos, perbincangan kami berempat di sini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan, Pesta Demokrasi 2024, 14 Februari yang akan datang, bisa berjalan dengan jujur dan adil. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam Bravos.
Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.